Halo Sobat Sip, ada pepatah yang mengatakan orang kaya makin kaya, orang miskin makin miskin. Mitos atau fakta? Di video ini, saya mengupas mengapa orang kaya makin kaya dan mengapa 80% orang miskin tetap miskin sampai tua. Ada banyak orang miskin yang kaya mendadak karena menang lotre. Tetapi dalam waktu singkat, mereka kembali miskin. Di antaranya Michael Carroll, pengemas biskuit yang tahun 2002 menang lotre 15,5 juta US dollar atau sekitar 235 miliar. Saat ini kembali miskin dan jadi pemungut sampah. Contoh yang lain, Kate Gordon, menang lotre 14 juta US dollar atau sekitar 210 miliar rupiah yang kemudian bangkrut. Kelly Rogers menang lotre 1,9 juta pound sterling atau sekitar 33 miliar rupiah. Saat ini kembali miskin dan menjadi pengasuh anak. Dan masih banyak pemenang lotre lain seperti Andrew Jack Whittaker, Billy Bob Harrell Jr., Jose Antonio, Evelyn Adam, William Post, Dennis Rossi yang juga kaya mendadak karena menang lotre dan kembali jatuh miskin. Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan antara orang kaya dan orang rata-rata atau bahkan orang miskin itu bukan dari berapa banyak uang yang mereka miliki, berapa besar penghasilan yang mereka peroleh, tetapi terutama tergantung pada pola pikir dan cara mengelola uang. Orang rata-rata cenderung menggunakan uang mereka untuk lifestyle atau gaya hidup agar mereka terlihat kaya. Saat orang rata-rata menerima uang, mereka seringkali hanya punya dua pos, yaitu pos need atau pos kebutuhan dan pos want atau pos keinginan. Saat uangnya kurang untuk membeli want atau lifestyle mereka, orang rata-rata cenderung berutang sehingga mereka punya satu pos tambahan, yaitu pos untuk bayar utang, yaitu pos debt. Orang rata-rata tidak punya aset, tidak punya pos investasi, tidak punya pos proteksi untuk kehidupan mereka. Sehingga kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan yang menimpa dirinya atau keluarganya, mereka hanya bisa meratap dan menangis. Di samping itu, mereka juga punya pos debt dan punya banyak utang. Sebenarnya banyak sekali orang rata-rata yang karirnya naik, gajinya juga naik, tetapi kenapa mereka bukannya bertambah kaya atau mempunyai banyak aset, tetapi justru banyak utang? Karena orang rata-rata salah dalam mengelola uangnya. Seringkali peningkatan karir disertai juga dengan peningkatan lifestyle agar mereka terlihat kaya dan dipandang sukses oleh relasi, keluarga, dan masyarakat sekitarnya. Dan seringkali uang untuk membiayai peningkatan lifestyle itu lebih besar daripada peningkatan gaji atau penambahan uang dari hasil usaha mereka. Hal ini membuat saat karier mereka meningkat, bukannya semakin banyak aset yang dimiliki, tapi justru semakin banyak utang yang dimiliki. Untuk lebih jelasnya, lihat video 9 penyebab uang kamu habis tanpa kamu sadari. Orang rata-rata yang karirnya meningkat dan diiringi lifestyle yang meningkat seringkali suka nongkrong di kafe, suka makan di resto yang mahal, kemudian belanja barang-barang branded seperti tas, jam tangan, sepatu, handphone, dan bukan hanya satu tapi koleksi. Di samping itu, mereka juga membeli secara kredit mobil mewah, kemudian rumah mewah, dan lain-lain. Hal yang harus kita pahami saat kita membeli mobil mewah, rumah mewah, juga akan timbul juga perawatan untuk servis mobil atau perawatan rumah yang juga besar. Dan juga perlu pembantu yang tambah banyak, perlu sopir, dan lain-lain. Permasalahannya adalah banyak di antara mereka yang membeli barang-barang konsumtif dan barang-barang branded tersebut dengan cara utang untuk memenuhi lifestyle atau gaya hidup mereka.
Dan saat utangnya menumpuk atau ada kondisi yang tidak diinginkan mereka, seperti terjadi krisis, ada PHK, ada anggota keluarga yang sakit atau kecelakaan, karena mereka tidak punya pos saving untuk dana berjaga-jaga dan pos investasi, mereka stres dan terpaksa harus menjual harta mereka satu persatu, sehingga orang rata-rata itu akhirnya menjadi orang miskin. Problemnya adalah kecenderungan yang dikatakan harta oleh orang rata-rata itu adalah barang konsumtif yang kecenderungan nilainya turun banyak saat dijual atau bahkan tidak laku dijual. Seperti mobil, motor, handphone, tas, sepatu, dompet, sabuk, dan lain-lain. Nah, inilah sebabnya kenapa orang rata-rata bisa menjadi miskin dan bisa tambah miskin karena punya lifestyle, punya utang, dan hartanya pun sebetulnya bukan aset, tetapi adalah barang-barang yang nilainya turun. Sedangkan orang kaya mengelola uangnya dengan bijak. Mereka punya yang namanya wealth style agar mereka bertambah kaya dan makmur. Mereka memiliki 3 pos saat mereka menerima uang hasil wealth creation mereka, yaitu yang pertama pos need atau pos kebutuhan, yang kedua pos saving untuk dana berjaga-jaga atau dana darurat atau dana proteksi jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi dengan dirinya atau keluarganya. Kemudian yang ketiga adalah pos investasi untuk membeli aset seperti deposito, obligasi, saham, rumah atau properti yang nilainya seringkali meningkat. Untuk lebih jelasnya tentang pos need, pos debt, pos bond, pos saving, dan pos investasi, Anda bisa melihat video saya berjudul 5 pos keuangan agar kamu kaya dan makmur. Contoh, saat beli saham, harganya naik, mendapatkan keuntungan yang namanya capital gain. Dan tiap tahun perusahaan membagi keuntungan, maka kita bisa dapat yang namanya dividen. Saat kita menabung deposito di bank, kita dapat bunga. Kalau di bank syariah, kita dapat yang namanya bagi hasil. Saat kita beli obligasi, kita bisa dapat kupon atau bagi hasil kalau obligasi syariah atau sukuk. Saat kita beli rumah, kita bisa sewakan, maka kita akan dapat uang sewa tiap tahun. Atau kita bisa jadikan rumah kos, sehingga kita bisa dapat uang sewa tiap bulan. Dan harga rumah cenderung naik. Kalau kita jual, kita juga akan dapat untung. Sehingga aset tersebut bisa menghasilkan uang untuk kita. Inilah yang disebut dengan yang namanya passive income atau uang bekerja untuk kita dan bermultiplikasi dan berlipat ganda. Apakah orang kaya tidak punya pos want atau pos keinginan? Jelas mereka punya. Jelas mereka sangat punya. Mereka bahkan punya keinginan dan impian yang sangat besar. Tapi mereka menunda membeli pos want atau keinginan tersebut di awal untuk membeli pos investasi. Dan setelah pos investasi mereka bertumbuh dan berkembang, aset mereka bertambah, mereka baru akan membeli pos want atau keinginan dan impian-impian mereka satu demi satu dari hasil pos investasi. Orang kaya membuat wealth style terlebih dahulu, baru kemudian mereka membeli lifestyle atau gaya hidup mereka. Bagaimana cara orang kaya membeli pos want atau keinginan atau lifestyle-nya? Yang pertama, orang kaya membeli lifestyle-nya hanya 10% dari total uang atau aset yang dimiliki. Misal, orang kaya punya impian beli mobil Mercedes-Benz seharga 1,5 miliar. Maka dia baru akan membeli Mercedes-Benz tersebut setelah asetnya bernilai 15 miliar. Saat asetnya mencapai 15 miliar, dia beli Mercedes-Benz senilai 1,5 miliar secara cash, bukan secara kredit. Sementara orang rata-rata membeli lifestyle mereka 10% dari harga barangnya dengan cara mencicil atau hutang. Inilah bedanya antara orang rata-rata dan orang kaya dalam membeli lifestyle mereka. Memang sama-sama 10%, tetapi orang kaya beli barang 10% dari total asetnya. Saya ulang ya, orang kaya beli barang konsumtif
untuk lifestyle mereka itu hanya 10% dari total uangnya. Sementara orang rata-rata beli barang 10% dari harga barang tersebut dengan cara nyicil 10 kali bahkan 12 kali untuk barang tersebut. Kalau barangnya mobil itu bisa dicicil 5-10 tahun. Cara kedua orang kaya beli lifestyle mereka, yaitu jika jarak antara aset dengan impian atau lifestyle mereka terlalu jauh, maka untuk sementara waktu mereka menurunkan lifestyle-nya. Misal, jika ingin beli mobil, jika aset baru terkumpul 1 miliar, maka hanya bisa beli mobil second seharga 100 juta secara cash. Kan masih sama juga kan, sama-sama punya mobil secara fungsional. Jadi, mengelola uang itu bukan menghilangkan postwon atau pos keinginan dan jadi orang pelit. Tetapi sebenarnya orang kaya menunda membeli postwon atau keinginannya dengan menggantinya menjadi membeli pos investasi terlebih dahulu agar bisa memperoleh impian-impian mereka secara jangka panjang dan menjadi wealth atau makmur. Inilah sebabnya mengapa orang kaya makin kaya. Jadi di sini Anda sudah bisa menjawabkan apakah orang kaya makin kaya dan orang miskin 80% makin miskin. Itu bukan mitos, tapi itu faktor. Kenapa? Karena tergantung dari bagaimana cara mereka mengelola uangnya. Oke, lakukan terus saving, investing, protecting agar hidup kita makin sip. Saya Tony Hermawan Adikaryo, sampai jumpa di puncak kemakmuran.